Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibnillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah ila akhir umur. Mengenai persoalan nasab yang sangat populer pada saat ini adalah bagaimana persoalan-persoalan itu cepat selesai dan bagaimana persoalan-persoalan itu tidak menjadi konflik berkepanjangan sehingga menjadi pemecah belah terhadap anak bangsa ini. Kalau kita lihat di dalam sejarah penciptaan Adam alaihissalatu wassalam, di mana dikisahkan dalam Qisasul Anbiya atau di dalam kitab suci Al-Quran, dan saya dapat menyimpulkan bahwa nasab iblis itu lebih mulia daripada nasab Adam alaihissalatu wassalam. Karena kenapa? Karena penciptaan iblis itu diciptakan dari api, dari minar. Sedangkan Adam alaihissalatu wassalam itu sendiri diciptakan dari mintin, dari debu. Sehingga kalau kita menyimpulkan bahwa nasab iblis alaihissalatu wassalam itu diciptakan dari lebih mulia daripada nasab Adam alaihissalatu wassalam. Ketika iblis diperintah untuk melakukan sujud, isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua itu kan mengikuti semua perintah Tuhan. Illa iblis, kecuali iblis. Apa? Dia aba wastakbar, dia sombong, congkak. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari makhluk yang ingkar terhadap Tuhan pada saat itu dan bahkan pada sampai saat ini. Karena Tuhan memuliakan seseorang itu bukan dari penciptaannya, akan tapi dari kemampuannya. Apa? Kenapa yang menjadi penyebab itu Adam lebih dimuliakan daripada iblis pada saat itu? Pertama, karena Adam alaihissalatu wassalam itu memang digadang-gadangkan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk selanjutnya untuk mengelola di muka bumi ini. Setelah makhluk-makhluk sebelumnya yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah dipanggil kembali pada asal mulanya. Dan kedua, Tuhan telah mengajarkan tentang banyak hal terhadap Adam alaihissalatu wassalam. Salah satu contoh di dalam ayat suci Al-Quran itu adalah wa'allam Adam al-asma, dan Tuhan itu mengajarkan nama-nama terhadap Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga nama-nama itu banyak mewarisi atau bergenerasi sampai pada kita saat ini setelah dikembangkan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Iblis itu kan hanya bermodal, ya. Mungkin dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam karena dia penciptaannya adalah dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari debu. Sehingga inilah yang menyebabkan iblis alaihissalatu wassalam dilepas dan dianggap menentang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah ini terulang kembali pada umat manusia yang selalu ngaku-ngaku sebagai keturunan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di dalam hadis sahih yang sangat masyhur, bahwa seandainya Fatimah Fatimahuz Zahra itu mencuri, maka Nabilah yang akan memotong tangan Fatimah itu sendiri. Dalam artian apa? Tidak ada perbedaan di dalam umat Muhammad alaihissalam. Bahkan Nabi sendiri, jika Fatimah ini melakukan kesalahan-kesalahan yang dimaksud, yang termasuk Ahlul Bait ini kan Fatimah alaihissalam, selain Hasan, Husain, Ali, ini kan Siti Fatimah. Ini akan memotongnya, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangan Fatimah sendiri. Ini sudah Ahlul Bait Nabi sendiri, apalagi yang bukan Ahli Bait, yang cucu-cucunya, dan terus ke bawah. Apalagi yang bukan cucu Nabi asli alaihissalatu wassalam secara pembuktian. Dalam artian apa? Kalau di dalam istilah hukum itu ada istilah namanya equality before of the law, bahwa semua manusia itu sama di mata hukum. Atau equality before of the God, bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah takwanya.
inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah itu adalah atqakum, itu adalah takwanya. Sebesar mana takwanya? Ukuran ketakwaan itu bukan karena dia adanya kiai, bukan karena dia adanya seorang wali, bukan. Semua di mata Tuhan itu kecil semua, baik itu para wali, para petani, sama semua kecil di mata Tuhan itu. Hanya saja yang dinilai oleh Tuhan itu adalah kadar ketakwaannya. Dan Tuhan itu menilai prestasi seseorang itu bukan dari dia nasabnya siapa, tetapi dia telah melakukan apa, melakukan pekerjaan baik apa, dia memiliki ilmu apa, memiliki karya apa, itulah yang dinilaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bisikan dari langit, bahwasanya nasab itu tidak bisa dijadikan ugal-ugalan, kebangga-banggaan. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memecah atau menyelesaikan persoalan-persoalan orang-orang yang telah bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, dijadikan suatu dalam naungan Islam. Kalau kita lihat Umar itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Faruq, pembeda. Utsman Dzun-Nuraini diberikan gelar sendiri oleh Nabi Muhammad SAW agar apa? Biar tidak membangga-banggakan kabilahnya dan suku-sukunya. Atau Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, bukan dilanjutkan, atau bukan Nabi Muhammad SAW membiarkan kubu-kubuan pada saat itu, sehingga kabilah-kabilah yang berbeda seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu disatukan di dalam panji Islam. Orang-orang yang mengandalkan nasab itu kan adalah tradisi-tradisi iblis atau tradisi-tradisi jahiliyah yang hidup di abad kebobrokan dan hidup di abad kesombongan. Sehingga apa? Ketika melihat perkembangan zaman saat ini, kita melihat bahwa gen-gen itu kan juga tidak menentukan. Kalau kita lihat penemu Facebook itu siapa, anaknya siapa, Jack Ma itu anaknya siapa, atau Bill Gates itu anak siapa. Mereka kan kita tidak tahu gennya itu dari siapa. Apakah dari Raja Ferdinand atau dari Ottoman atau dari Genghis Khan. Karena mereka itu menciptakan atau mendapatkan prestasi-prestasi sampai seperti itu adalah memang karena usaha dari mereka sendiri, adalah perjuangan dari mereka sendiri. Bukan lalu di Indonesia ini tidak selesai membangga-banggakan nasab, ya barang siapa yang melayani para Habib, misalkan para Habib, maka sama halnya dengan melayani Rasulullah. Ini kan secara fakta kan tidak masuk akal. Bagaimana kita berbicara tentang mampu merasionalkan perkataan tersebut, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang memecah geng-geng atau kelompok-kelompok agar menjadi satu dalam suatu wadah di bawah naungan Islam. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berucap bahwa jika Fatimah ini mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Nabi Muhammad SAW itu telah menjelaskan atau mempertegas bahwa tidak ada perbedaan antara cucu Nabi Muhammad SAW dengan yang lain. Semuanya sama di mata hukum, itu sama di mata Tuhan, itu sama. Para sahabat bisikan dari langit, bagaimanapun persoalan nasab ini saya kira tidak akan selesai kalau hanya 1 tahun, 2 tahun. Karena penelitian apa yang dilakukan oleh Imaduddin Utsman Al-Bantin ini, saya lihat dia adalah sosok seorang pemberani. Semahalnya dengan para Habib-Habib ini juga seorang pemberani, tapi kalau ini terus-terusan seperti ini tanpa ada kejelasan, karena kalau saya melihat yang satu ngotot menurut versi mereka dan yang satu ngotot juga menurut versi mereka sendiri, sehingga apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah dipertemukan, lalu menyimpulkan bahwa nasab iblis itu lebih mulia daripada nasab Adam itu sendiri, sehingga tidak ada pengunggulan-pengunggulan nasab itu di khalayak umum, di masyarakat luas.
Karena bagaimanapun Tuhan menciptakan manusia ini dengan semua kelengkapan fi ahsani taqwim, dalam baik-baiknya bentuk.